Susi Pujiastuti. Salam berakhlak. Kami dari kelompok 2C akan membedah sosok role model yang fenomenal, Ibu Susi Pujiastuti, karena reputasinya bukan dibangun dari sekedar kata-kata. Beliau membuktikan bahwa nilai-nilai dasar ASN bisa diimplementasikan secara nyata dan efektif dalam pelayanan publik. Mari kita telusuri bagaimana 7 nilai berakhlak melekat pada jiwa sang penjaga laut ini. Pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Susi memahami bahwa pelanggan utamanya adalah nelayan tradisional. Beliau sering turun langsung mendengar keluhan nelayan tentang sulitnya mencari ikan akibat kapal besar asing. Pelayanan beliau bukan hanya di balik meja, tetapi di atas gelombang laut untuk memastikan hak rakyat kecil terpenuhi. Jika kita bandingkan dengan birokrasi konvensional yang seringkali terkesan lambat dan kaku, Ibu Susi mendobrak standar pelayanan publik. Beliau menunjukkan bahwa melayani bukan berarti menunggu laporan di kantor, tetapi menjemput bola ke lapangan. Kedua, akuntabel. Ibu Susi adalah definisi dari tanggung jawab tinggi. Kebijakan penyelaman kapal bukan sekedar aksi panggung, tapi bentuk pertanggungjawaban kedaulatan sumber daya alam kepada rakyat. Beliau berani mengambil risiko politik dan hukum demi menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar triliunan rupiah akibat pencurian ikan. Integritas beliau terlihat saat beliau menolak suap dalam jumlah yang besar hanya untuk melonggarkan aturan. Jika kondisi umum menunjukkan pejabat sering ragu bertindak karena tekanan politik, Ibu Susi justru sangat berani. Melalui kebijakan tenggelamkan, beliau mempertanggungjawabkan kedaulatan laut kita secara nyata. Akuntabilitas bagi beliau bukan sekedar laporan di atas kertas, tapi bukti integritas menjaga kekayaan negara. Ketiga, kompeten. Banyak yang meragukan ijazahnya, tapi beliau membuktikan bahwa kompetensi adalah soal kemauan terus belajar atau continuous learning. Beliau menguasai hukum laut internasional dan manajemen logistik udara melalui Susi Air. Beliau menunjukkan bahwa ASN harus profesional dan ahli di bidangnya tanpa henti mengasah diri. Selanjutnya, harmonis. Ibu Susi dikenal sangat inklusif. Di dunia kerja yang seringkali kaku dengan kasta jabatan, namun Ibu Susi mematahkan itu semua. Beliau menciptakan keharmonisan tanpa memandang status sosial. Sikap harmonis beliau menyadarkan saya bahwa dalam bekerja, kita harus mampu merangkul semua kalangan tanpa memandang status sosial. Dan yang paling krusial adalah loyal. Banyak orang sulit memisahkan kepentingan bisnis dan juga kepentingan negara. Namun beliau rela melepas kepentingan pribadi dan bisnisnya demi negara. Ibu Susi menunjukkan loyalitas total dengan melepas jabatan di perusahaannya demi fokus mengabdi pada NKRI. Yang keenam adalah adaptif. Beliau sangat cepat merespon perubahan zaman, dari penggunaan citra satelit untuk melacak kapal ilegal hingga aktif menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makan ikan dan menjaga kebersihan laut. Terakhir, kolaboratif. Ibu Susi menyadari masalah laut tidak bisa diselesaikan sendirian. Beliau membentuk Satgas 115, sebuah kolaborasi lintas sektoral antara KKP, TNI Angkatan Laut, Polri, dan juga Kejaksaan. Inilah sinergi nyata untuk membentuk satu tujuan bersama, yaitu laut masa depan bangsa. Saya juga belajar untuk selalu kolaboratif, karena inovasi tidak akan muncul jika kita bekerja sendirian dalam ego sektoral. Ibu Susi Pujiastuti telah membuktikan bahwa berakhlak bukan sekedar teks di atas kertas, melainkan fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan. Keberanian beliau menjaga kedaulatan, integritas dalam melayani, dan ketulusan dalam merangkul sesama menjadi standar tinggi bagi kita semua sebagai calon pelayan publik. Melalui teladan beliau, kita belajar bahwa menjadi hebat bukan soal jabatan, tapi soal seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk bangsa dan negara.